Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan, sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam program Kultum yang diadakan oleh Ma'had Al-Jami'ah Pesantren Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas mengenai pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari pendidikan. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan pendidikan bukan persiapan untuk hidup, sebab hidup adalah pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu banyak para pakar, para peneliti mengenai pendidikan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pendidikan dalam perspektif Islam yang dikaji oleh kita mengenai pendidikan itu pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran banyak sekali kosakata yang menunjukkan kepada makna pendidikan dan pengajaran. Namun dari berbagai kata yang digunakan dalam Al-Quran, seringkali kita menerjemahkan pendidikan itu ke dalam bahasa Arabnya atau bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesianya yang cocok itu dengan at-tarbiyah. Lalu dengan perbedaan ada at-ta'lim, ada at-tarbiyah, para peneliti merasa ingin tahu apa sebetulnya perbedaan dari at-ta'lim dan at-tarbiyah tersebut. Oleh karena itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Darkasi selaku pendiri pesantren Darussalam Gontor, mengatakan di sana at-tarbiyah awsa'u min at-ta'lim. Pendidikan atau tarbiyah lebih luas daripada pengajaran. Oleh karena itu ada pakar yang lain mengatakan bahwa pendidikan lebih luas daripada pengajaran. Kenapa? Sebab pengajaran hanya transfer knowledge saja. Jadi mentransfer ilmu pengetahuan semata, namun pendidikan adalah transfer knowledge and value. Mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai. Maka pantaslah dikatakan bahwa at-tarbiyah awsa'u min at-ta'lim, sebab pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi jauh daripada itu mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan mencoba apa itu makna pendidikan. Paling tidak ada 3 makna pendidikan secara pendekatan secara kebahasaan. At-tarbiyah, dari mafhum tarbiyah atau definisi tarbiyah secara kebahasaan ditinjau dari segi maknanya paling tidak ada 3. Pertama ziyadah atau numu, yang artinya tumbuh. Yang kedua adalah nasya atau taraqqa, yang artinya berkembang. Yang ketiga bermakna al-islah, memperbaiki. Pantaslah tarbiyah atau pendidikan dianggap sebagai awsa'u min at-ta'lim karena tarbiyah mempunyai aspek-aspek yang 3 ini. Oleh karena itu, Prof. Ahmad Tafsir mengatakan apa tujuan tarbiyah tersebut. Pendidikan itu apa tujuannya? Yaitu memanusiakan manusia.
Artinya dalam hal ini bahwa kita membentuk manusia itu sudah sesuai dengan fitrahnya. Tumbuhnya bagaimana kita perhatikan pertumbuhan manusia itu sendiri. Cara mendidiknya pun antara anak SD, anak SMP, anak SMA dan sebagainya tentu akan menjadi beda. Maka pendidikan ini selain mentransfer ilmu, tapi di sana ada nilai-nilai seni. Maka tujuan yang lain secara keislaman, apa sebetulnya tujuan dari tarbiyah atau pendidikan ini? Yaitu membentuk pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepribadian kemanusiaan, fitrah sebagai manusia akan berjalan dengan baik. Hal tiga tadi, az-ziyadah, an-nas'a, al-islah, ini Islam memandang penuh bahwa yang paling urgen diterapkan dalam pendidikan ini atau tarbiyah ini, yang pertama dan utama adalah keluarga. Makanya ada sebuah mahfudzat mengatakan, Qaul al-Hakim mengatakan, al-ummu hiya al-madrasah al-ula li abnaiha. Ibu merupakan sekolahan pertama untuk mendidik anak-anaknya. Makanya dalam situasi lockdown seperti ini, diliburkan sekolah, diliburkan pesantren, diliburkan perkuliahan. Ini menjadi kesempatan mengembalikannya tujuan pendidikan yang pertama adalah keluarga, terutama adalah ibu. Oleh karena itu sebetulnya diadakannya lockdown seperti ini, pendidikan dikembalikan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, kepada masyarakat lingkungannya. Ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang tua, keluarga menganggap penting terhadap pendidikan tersebut. Mohon maaf, selama ini kita banyak kasus-kasus mengenai pendidikan di sekolah. Ada guru yang dilabrak oleh orang tuanya karena anaknya dididik dengan menurut dia keras dan sebagainya. Maka dengan adanya pendidikan di rumah sekarang lockdown seperti ini akan dikembalikan bagaimana rasa, bagaimana seorang ibu, seorang keluarga merasakan susahnya cara mendidik seorang anak. Oleh karena itu bagaimana konsep mendidik dalam Al-Quran? Nah, pertama dalam Al-Quran ada di sana tentang pendidikan yang disebut Al-Qudwah atau Al-Uswah Al-Hasanah. Nah, pendidikan Al-Uswah Al-Hasanah ini merupakan pendidikan yang paling bagus, yang paling urgen. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan contoh kepada para sahabat. Oleh karena itu pendidikan seorang orang tua kepada anaknya akan sangat berbekas, akan sangat menempel, akan sangat menjadikan pemikiran yang bagus dan akan diikuti oleh anaknya manakala memberikan contoh yang lebih baik. Contoh, ketika anaknya disuruh ke masjid, maka orang tuanya dululah, mari kita ke masjid. Enggak cuman menyuruh, tapi bagaimana mengaji. Dalam Al-Quran banyak contoh yang mengenai pendidikan itu berdasarkan Al-Qudwah Al-Hasanah. Karena hal ini merupakan cara mendidik yang sangat luar biasa, yang bagus. Tidak hanya orang tua yang dewasa memberikan contoh yang baik kepada yang lebih muda atau orang tua kepada anaknya. Mungkin sebaliknya dengan contoh ini secara tidak langsung anak pun bisa mendidik kedua orang tuanya. Manakala anak ini bersikap dengan baik, manakala anak ini bersikap sesuai dengan Al-Quran, tuntunan Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung orang tuanya akan merasa malu manakala tidak mengikuti langkah-langkah anaknya. Maka secara tidak langsung antara anak dan orang tua dan anggota keluarga semuanya bisa saling mendidik. Dan hal inilah yang diharapkan dari Al-Quran dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perbaiki diri kita dengan qudwah al-hasanah, wa ahlikum, dan keluarga kalian juga. Selain diri kalian, maka yang kedua adalah keluarga. Yang kedua, selanjutnya tarbiyah, metode tarbiyah itu adalah dengan al-hiwar. Banyak sekali dalam Al-Quran cara mendidik dengan al-hiwar ini. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim bagaimana berdialog dengan Nabi Ismail. Ini cara mendidik yang sangat luar biasa dan
menjadi metode bagi kita sebagai orang tua ketika mendidik, bagi guru kepada anak didiknya, bagi dosen kepada mahasiswanya. Ketika Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuk fandur ma'adha tara. Kalimat fandur ma'adha tara ini merupakan dialog yang sangat luar biasa. Bagaimana orang tua mengajak anaknya, walaupun mempunyai ide yang bagus orang tua, tapi tidak serta-merta menyuruh anaknya harus gini, harus begitu dan sebagainya. Tapi bagaimana anak itu diajak berdialog. Nah, menurut ayah seperti ini. Tapi bagaimana menurut kamu? Sehingga dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan rutinitas, dalam menjalankan kegiatannya, tidak ada yang merasa tertekan. Karena apa? Karena di sana terjadinya dialog antara orang tua dan anak, antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dan muridnya. Yang kemudian yang selanjutnya yang diajarkan oleh Islam salah satunya adalah ada reward dan punishment. Seorang orang tua tidak hanya sebatas memberikan punishment semata kepada anaknya itu, tapi bagaimana mendidik ini dengan cara memberikan reward gitu. Manakala anaknya diberikan hadiah ketika melakukan hal-hal yang positif, ya tidak apa-apa, itu dalam hal ranah pendidikan. Oleh karena itu Islam sangat memandang sekali bagaimana erat kaitannya antara anggota keluarga, sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci seperti kertas yang belum dicoret-coret. Fa'abawahu yuhawidanihi, tapi keluarganya lah, orang tuanya menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana peranan keluarga yang sangat luar biasa dalam mendidik, terutama bagaimana mendidik al-qudwah al-hasanah, kemudian al-hiwar, kemudian bagaimana reward dan punishment. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendidik umatnya, yang diawali adalah keluarganya. Rasulullah SAW melakukan cara berdakwah, cara mendidik umatnya itu dimulai dari keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan ashiratakal aqrabin, keluarga kerabatmu yang paling dekat. Oleh karena itu dalam sejarah dicatat bahwa dari kaum wanita yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini merupakan istri Rasulullah SAW. Dari kaum mudanya, anak kecilnya, siapa yang pertama masuk Islam adalah Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Siapakah beliau? Adalah sepupu Rasulullah SAW. Kemudian dari kaum tuanya, siapakah yang pertama masuk Islam? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Adalah kerabat dekat Rasulullah SAW. Jadi cara mendidik pertama adalah menerapkan pendidikan di keluarga, orang tua kepada anaknya, begitu juga seterusnya anggota keluarganya saling mendidik. Itulah pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam kaitannya kita membahas mengenai apa itu pendidikan, bagaimana peran pendidikan, dan bagaimana metode mendidik. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.